Halo, selamat sore, tergagah. Selamat sore. Nah, mungkin sebelum aku kasih tahu nih dok, kita hari ini bakal ngobrolin apa, mungkin boleh dulu dok kenalin perkenalan diri nih buat kasih tahu audiens. Oke, selamat sore, sahabat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Gaga, spesialis gizi klinik. Kemudian pekerjaan ya dokter ya. Saya dokter, kemudian dokter spesialis yang praktek pribadi dan di rumah sakit. Kemudian juga dosen Fakultas Kedokteran 4 dan juga peneliti. Ya, saya researcher juga, peneliti. Penelitian saya terutama di bidang metabolik, ya, keseimbangan Oh, energi dan metabolisme, gitu ya. oke. Jadi Hmm. IG Live kita kan hari ini judulnya I Love You Sugar, but you are killing me softly. Kenapa sugar atau gula? Karena biasanya dok, gula itu dikaitkan dengan diabetes. Orang tuh kalau ngira gula udah pasti diabetes. Nah, mungkin kita butuh penjelasannya langsung. Jadi ini dua hal yang keterkaitan gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya apakah diabetes ini selalu dari gula dok? Jadi gini, diabetes itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena dua hal, ya. Yang pertama, tubuhnya kurang mampu atau bahkan tidak memproduksi insulin. Ya. Insulin adalah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang fungsinya membantu memasukkan gula ke dalam sel. Jadi setiap kita makan atau mengkonsumsi gula, gula itu harus masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh. Ini dibantu oleh hormon yang disebut dengan insulin. Nah, orang yang diabetes, insulinnya kurang. Atau bahkan untuk diabetes tipe Oke. 1 itu eh, tidak diproduksi sama sekali. Ya. Yang kedua, pada yang diabetes itu, terutama diabetes tipe 2, selain produksi insulinnya kurang, si reseptor itu adalah satu molekul, satu bagian dari sel yang berusaha menangkap, yang menjadi penangkap dari insulin. Itu bermasalah. Jadi kalau saya ibaratkan insulin itu adalah anak kunci, maka reseptor ini adalah kuncinya. Nah, kuncinya berkarat. Jadi meskipun anak kuncinya Oke. ada, nggak bisa diputar untuk membuka pintu. Itulah malah yang terjadi pada diabetes. Ya, jadi yang kedua, diabetes itu disebabkan karena si penangkap insulin itu bermasalah. Jadi kalau diibaratkan insulin itu adalah anak kunci, maka yang menangkapnya itu adalah kuncinya. Nah, kuncinya ini yang berkarat. Jadi meskipun insulinnya ada, anak kuncinya berkarat. Apa yang jadinya kalau itu terjadi? Maka gula yang seharusnya masuk ke dalam eh, sel dengan cara dibuka dulu kuncinya oleh insulin, itu nggak bisa masuk sel. Akhirnya gula berkeliaran di pembuluh darah. Apa bahayanya? Nah, kalau gula berkeliaran di pembuluh darah dan gula darah tinggi, maka dia akan meracuni sel-sel yang tidak memerlukan insulin. Jadi ada beberapa sel yang dia bisa dengan mudah masuk dan kemudian karena kebanyakan bisa meracuni sel tersebut. Di antaranya sel saraf misalnya. Kemudian bisa juga sel saraf mata yang menyebabkan kebutaan yang disebut dengan retinopati diabetes. Dan yang paling ditakutkan dari diabetes ini adalah keracunannya sel ginjal. Sel ginjalnya keracunan karena gula yang tinggi, akhirnya terjadi kerusakan ginjal yang permanen sampai harus berpindah. Ya. Oh, jadi itu penyebabnya ya dok, dua dua hal itu. Dengar Ya. dok, suara saya. Dengar, jelas. Oke, sekali lagi nih buat yang baru join, jadi karena judulnya I Love You Sugar sebenarnya lebih menerkaitkan karena biasanya kalau diabetes tuh pasti gula atau gula tuh pasti diabetes. Kedua hal itu. Jadi sebenarnya lebih ke penyakitnya, ke
apakah benar gitu diabetes itu disebabkan oleh gula. Nah, sebenarnya jadi kan diabetes itu merupakan, nah kalau ini dok lebih ke genetik. Benar nggak sih dok si diabetes yang ini tuh penyakit genetik gitu ya? Apakah karena anak yang baru lahir pun bisa kena diabetes juga gitu? Nah, jadi gini ya. Diabetes itu kan ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu memang si organ pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Gitu. Ya, bisa karena kecil, misalkan dari kecil ternyata ada kelainan di pankreasnya, ya. Jadi begitu lahir dia sudah diabetes. Misalkan pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin, maka dia seumur hidup harus suntik insulin dari luar. Itu yang tipe 1. Itu tipe 1 juga bisa disebabkan tadinya sih sehat-sehat saja, kemudian seseorang karena kecelakaan terkena pankreasnya, rusak pankreasnya, maka kemudian akhirnya dia harus suntik insulin juga tipe 1. Jadi si pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Tapi kalau yang tipe yang kedua, diabetes itu pankreasnya bisa memproduksi insulin. Namun karena kelelahan, jadi si organ pankreas itu bisa kelelahan. Maka akhirnya suatu saat kemampuan memproduksi insulinnya berkurang. Itu yang tipe 2. Kenapa bisa sampai kelelahan? Karena terus-menerus harus memproduksi insulin. Nah, yang jadi masalah, apa yang menyebabkan tubuh harus memproduksi insulin terus-menerus? Nomor 1, makanan yang mengandung gula. Gula itu akan menyebabkan insulin terangsang untuk keluar. Gula itu apa? Ya, gula itu adalah jenis karbohidrat yang rasanya manis. Kebanyakan, hampir semuanya rasanya manis. Itu merangsang insulin keluar. Nomor 1 gula yang mudah merangsang insulin. Makin sering, makin banyak seseorang mengkonsumsi gula, maka dia akan makin rentan untuk menderita diabetes. Jadi bisa saja orang itu tidak punya keturunan diabetes. Tidak ada genetiknya diabetes, misalkan ya. Tapi ternyata dia jadi diabetes karena apa? Karena dari kecil yang manis terus. Remaja dia minum manis terus. Sampai dewasa dia minum manis terus. Karena itu akhirnya sel beta pankreasnya, sel beta Langerhans pankreasnya kelelahan memproduksi. Akhirnya kemampuan tubuh memproduksi insulin kurang, mulai muncul gula darah tinggi. Yang kedua, diabetes tipe 2 juga bisa terjadi karena tadi ya si kuncinya berkarat. Si kuncinya berkarat. Insulinnya ada meskipun mulai berkurang, tapi kuncinya berkarat. Jadi susah masuk gulanya. Apa yang menyebabkan kuncinya berkarat? Nomor 1, obesitas. Kalau orang itu kelebihan makan, ya akhirnya berat badan berlebih, mulai nanti akan terjadi resistensi insulin. Jadi si kuncinya yang nangkap insulinnya menjadi berkarat. Akhirnya susah masuk gula. Atau diawali juga penyakit yang disebut dengan metabolic syndrome, yaitu obesitas, kelebihan berat badan, atau perutnya yang besar, lingkar pinggangnya yang besar, yang disebut dengan obesitas sentral, ya, perutnya besar. Itu adalah tanda-tanda atau langkah awal. Makanya di postingan Instagram saya sebutkan, obesitas adalah langkah awal. Langkah awal untuk apa? Langkah awal untuk terjadinya resistensi insulin. Kesananya diabetes. Makanya khas pada diabetes tipe 2 itu biasanya selama tubuhnya masih bisa mengkompensasi, berat badannya naik terus. Makanya obesitas dulu. Setelah dia obesitas, akhirnya ada satu titik tertentu tubuh sudah tidak mampu lagi mengkompensasi karena dia terus aja makan gula. Ya, yaitu diabetes seperti itu. Jadi, apakah diabetes disebabkan oleh gula? Ya. Nomor 1 gula. Penyebab diabetes nomor 1 itu adalah gaya hidup, yaitu kelebihan makan gula. Dari kecil, itu prosesnya panjang. Tidak karena orang sekarang makan gula jadi diabetes, tidak. Tetapi setelah bertahun-tahun dari kecil, terus aja yang manis, terus aja makanan yang manis, akhirnya suatu ketika dia bisa memicu untuk munculnya.
Yang kedua, yang bisa menyebabkan diabetes adalah tepung. Ya, nomor 2 adalah tepung, tepung terigu. Semua tepung sebetulnya. Semua makanan yang diubah jadi tepung, gandum diubah jadi tepung, beras diubah jadi tepung, kemudian juga singkong ya jadi tepung kanji. Semua makanan yang diubah menjadi tepung akan lebih mudah dicerna. Kalau lebih mudah dicerna, akan lebih mudah meningkatkan gula darah. Jadi kalau ingin cepat diabetes, makanlah lebih banyak gula, dicampur dengan tepung. Jadi makanan kue-kue apapun itu yang terbuat dari tepung dan manis, itu akan lebih mudah memicu munculnya diabetes dalam jangka panjang. Oke. Memang sebenarnya kita tuh sebenarnya boleh makan seberapa banyak sih dok sama si gula ini? Karena kan sehari-hari kita kayaknya bakal ketemu sama gula, yang namanya gula tuh pasti ada di mana-mana gitu ya dok. Nah, seberapa banyak yang boleh dikonsumsi? Kalau Depkes kan menganjurkan 50 gram sehari ya. Tapi kalau menurut saya 50 gram itu kebanyakan gula itu. Seharusnya gula itu mungkin tidak lebih dari 25 gram saja, tidak 25 gram itu setara paling 2 sendok makan. Itu juga udah banyak itu. Nah, sekarang bayangkan kalau mengkonsumsi soft drink itu, satu botol sudah 2 sendok itu gulanya. Satu botol udah 2 sendok. Nah, belum ditambah yang lain. Minuman manis semua. Apalagi kalau jalan-jalan ke Bandung, kuliner Bandung itu terbuat dari tepung dan banyak gula. Kalau nggak manis, banyak minyaknya. Enak. Ya, jadi ya, harus hati-hati. Ya, saya bukan berarti melarang yang makan gula dan tepung, tapi bagi orang-orang yang sudah mulai usia di atas 40 tahun atau masih muda tapi mulai berat badan naik terus, apalagi kemudian punya riwayat keturunan ayah ibunya, orang tuanya diabetes, harus hati-hati. Makin banyak gula dan tepung, makin besar kemungkinan muncul diabetesnya lebih cepat gitu ya. Oke, berarti masalah genetik atau enggak bagaimana cara kita menjalankan hidup sehari-hari gitu ya dok? Karena bisa saja, bertahap. betul. Betul, bisa saja orang itu punya bakat diabetes. Tetapi dari kecil biasa tidak makan gula, ya. Dia olahraga, makan tidak kebanyakan, tidak obesitas. Mungkin bisa jadi dia tidak diabetes sampai tua. Atau diabetesnya muncul ketika usia 70 tahun, ya tidak apa-apa kalau 70 tahun. Memang sudah saatnya gitu, sudah, ya kan, sebentar lagi meninggal kali ya. Ya, meskipun nah kalau ya. obesitas itu sudah pasti diabetes kan dok? Oh tidak, ya. Gini prinsipnya. Setiap kita makan gula atau karbohidrat lah, bukan gula ya. Karbohidrat apapun, dari gula atau dari tepung atau bahkan nasi sekalipun, kalau semua akan diubah oleh tubuh menjadi glukosa atau gula darah. Masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa atau gula darah. Nah, tapi ada bedanya. Ada yang cepat jadi gulanya, ada yang lambat. Nah, gula ini nomor 1, paling cepat. Makin cepat, makin boros insulin, makin berbahaya. Ya, makin tidak dianjurkan. Tepung nomor 2, setelah gula tepung. Yang ketiga baru yang lain. Nasi, singkong, gandum, itu juga meningkatkan juga gula darah, tapi perlahan, lebih perlahan naiknya. Ya. Nah, kalau tubuhnya masih normal, maka ketika kita makan gula, berat badan naik. Akan diubah jadi lemak. Jadi kalau tubuh masih normal, metabolismenya masih normal, kalau kita makan gula atau karbohidrat sederhana, tepung lah, maka tubuh akan mengubahnya menjadi lemak dan berat badan naik. Jadi orang obesitas itu bukan tanda mereka diabetes. Tapi orang yang kelebihan berat badan itu tandanya tubuhnya kelebihan makan.
mengkonsumsi kebanyakan gula dan tepung salah satu. Tapi tubuhnya masih normal kalau belum gula darahnya naik. Nah, setelah terus berat badannya naik, tubuhnya tidak normal, baru muncul gula darah. Baru muncul, oh kok gula darah saya jadi naik ya? Nah, ini sudah lampu kuning atau bahkan lampu merah kalau sudah gula darah. Jadi, saya tegaskan obesitas itu bukan tanda diabetes, tapi obesitas adalah langkah awal menuju diabetes. Itu di postingan IG saya sebutkan. Obesitas adalah langkah awal. Langkah awal salah satunya diabetes. Nah, sahabat sehat jangan lupa ayo follow Dokter Gaga Irawan biar dapat info lebihnya. Nah, tadi ada yang bertanya juga Dok seputar kalau banyak makan buah gimana Dok? Nah, karena kan apakah ada batasannya Dok konsumsi gula pada orang diabetes atau bahkan yang nggak diabetes pun? Karena kan buah kan juga mengandung gula gitu. Ya, betul. Jadi gini saja ya. Tidak ada makanan yang kita boleh makan bebas. Ya, semua itu harus ada batasnya, termasuk buah. Ya. Kalau saya suka ke pasien, ini ada pasien-pasien saya nih, follower saya pada ikut juga nih. Ibu Tuti, ya. Ini saya sampai menunda, saya ini loh sampai menunda praktek loh sejam. Ini sudah pada datang ke rumah sakit. Saya lupa membuat janji. Saya lupa nih membuat janji jam 4, harusnya nggak bisa. Ada Bu Tuti, siapa lagi Ibu Risa, ya. Wah, terima kasih Dokter. Pasien saya, oke, ya. Jadi, nah, apakah boleh kalau buah-buahan bebas? Kalau saya suka sampaikan ke pasien gini. Pernah lihat gorila enggak? Gorila itu berat badannya 200 kg dan makanannya adalah buah. Gitu. Ya. Jadi ketika berlebihan, semua juga tidak boleh. Termasuk juga buah. Ketika buah makan berlebihan, sama juga. Dok, saya kan makannya buah. Jadi boleh banyak ya. Kalau saya gitu. Pasien itu gitu. Kalau buah bebas ya dok ya. Bu atau Pak, saya bilang. Gorila itu 250 kilo beratnya. Dan itu makanannya buah-buahan. Beratnya 250 kilogram. Karena apa? Di dalam buah-buahan masih terdapat karbohidrat. Jenis gulanya namanya fruktosa. Ya, sebagian fruktosa ada juga sukrosanya sedikit. Ya, juga tetap tidak boleh berlebihan. Anjuran saya untuk buah-buahan, terutama untuk yang diet, adalah 300 gram, 300 ons, 300 gram atau 3 ons 2 kali sehari. 3 ons 2 kali sehari. Di antara waktu pagi siang dan makan siang makan pagi dan makan siang makan malam, gitu ya. Jadi nggak boleh juga berlebihan Bu, Bapak ya, sahabat sehat, semua itu ada batasnya. Oke. Nah, kalau masalah nasi nih Dok, sebenarnya orang diabetes memang nggak boleh makan nasi atau sebenarnya boleh asalkan jumlahnya dibatasi Dok? Gini ya, yang penting itu jumlah. Nomor 1 itu. Kalau jenis dibatasi. Orang diabetes stop gula, stop tepung. Stop gula, stop tepung. Itu ya. Orang diabetes stop gula, stop tepung. Apa saja yang terbuat dari tepung? Banyak. Semua kue itu terbuat dari tepung. Jadi orang diabetes sebetulnya nggak boleh tuh makan crackers. Atau biskuit. Udah stop tuh. Yang kedua, setelah stop gula, stop tepung, batasi. Yang dibatasi apa? Semua makanan yang mengandung karbohidrat termasuk nasi, tidak boleh terlalu banyak. Ya, maksimum 100 gram nasi sekali makan, 3 kali sehari. Jadi jangan menyalahkan nasi sebagai penyebab dari diabetes. Enggak. Nasi tetap diperlukan sebagai sumber karbohidrat kita. Boleh dikonsumsi sampai 100 gram untuk orang yang diabetes. Tetapi tentu saja dikonsumsinya dengan yang lain. Jadi daripada memilih roti, lebih baik pilih nasi. Karena roti terbuat dari tepung terigu. Sedangkan nasi mencari teman makannya lebih mudah. Ada juga yang bertanya,
gimana kalau diganti dengan roti gandum? Saya tanya, Bu, roti gandumnya dimakan dengan apa? Dimakannya dengan selai dong. Ya sudah, selai itu gula. Nah, jadi ketika mengganti ini, bahan makanan utama kita itu nasi. Maka kalau tidak terbiasa dengan Western diet, harus nasi saja, jangan ganti dengan yang lain. Kalau saya begitu. Karena apa? Makanan itu bukan obat, tetapi bagian dari kebutuhan tubuh kita akan pemenuhan nutrisi harian. Kita masih perlu loh karbohidrat, perlu lemak, perlu protein. Nah, ketika kita makan nasi, minimum kita makan dengan tempe. Tempe goreng, dapatlah karbohidratnya dari nasi, dapat proteinnya dari tempe, dapat lemaknya dari minyak, udah lengkap tuh 3 macam dapat. Tapi kalau mengganti dengan roti gandum, makannya dengan apa? Makannya dengan selai. Kemudian dengan apa? Dengan susu. Oke, makan dengan selai dengan susu. Susu itu proteinnya rendah. 1 gelas susu itu proteinnya paling hanya 2 gram. Tapi kalau makan 50 gram tempe sepotong, kita sudah dapat sekitar 6-8 gram. Jadi proteinnya tercukupi. Kalau saya sih milih nasi daripada mengganti dengan roti gandum. Dan lebih cepat meningkatkan gula darah roti gandum dan selai dibanding dengan nasi dan tempe. Apalagi ditambah lagi dengan buah-buahan yang lain. Itu akan lebih memperlambat naiknya gula darah. Betul bahwa yang disebut dengan indeks glikemik nasi itu 80, benar tinggi itu. Tetapi itu kalau dimakan nasi saja. Riset itu sampai muncul angka 80 itu yang ditesnya adalah nasi saja, bukan nasi rames, bukan nasi tempe dan sayur. Ketika kita makan nasi dengan tempe dan sayur, indeks glikemiknya turun bisa sampai 60, 65. Apalagi dibuat nasi goreng. Dibuat nasi goreng, indeks glikemik juga turun karena ada lemak, lebih susah dicerna. Jadi kalau saya sih termasuk orang yang menganjurkan nasi. Kecuali kalau mau change, mau diubah pola makannya Western, silahkan. Gantilah dengan kentang. Tapi ingat ya, kentang itu rasanya susah dimakan dengan tempe, cocoknya dengan kacang kapri dan steak. Ya. Kalau nasi kita bisa bebas pilih. Gampang ya dok menyatukannya. Iya, dan lebih murah. Oke, sekarang kita ganti Western diet. Ya. Pagi-pagi sarapan dengan roti gandum, gitu kan? Oke, dengan apa? Proteinnya dengan daging asap. Berapa harga daging asap selembarnya? Lebih murah kita buat ayam goreng. Betul. Lebih besar, lebih murah, dan proteinnya lebih banyak. Tambah keju dok, oke, dan keju. Mau pakai keju apa? Keju cheddar, belilah keju cheddar yang murah. Harganya 18.000 satu potong begini. Ternyata isinya tidak semuanya keju. Ada perisa kejunya, proteinnya rendah. Kalau mau betul pakai Western diet, yang sungguh-sungguh Western diet beneran. Pakai kejunya yang asli dong. Ya. Organik semua ya dok? Iya, 120.000, 200.000 per seperempat itu. Nah, untuk kita. Makanya bagi diet harian ini adalah makanan keseharian kita, bukan obat. Sehingga kita harus memikirkan yang kira-kira dalam jangka panjang bisa dimakan terus-menerus. Saya begitu. Berarti sebenarnya simple aja sebenarnya ya dok. Yang penting tidak berlebihan dan dibatasi gitu ya dok. Iya, yang penting itu tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Oke, nah nih dok ada pertanyaan dari Bro Hapasi. Kalau kelebihan gula bisa menjadikan diabetes, nah apa ada masalah jika kita kekurangan gula dok? Maksudnya kalau kita sama sekali mengabaikan gula dalam konsumsi sehari-hari. Nah, ini Pak Bro Hapas ini yang ownernya Isbah ya? Yes, betul tuh. Ya,
Jadi gula itu ya, karbohidrat itu tetap diperlukan oleh tubuh itu. Yang diperlukan sebetulnya bukan gulanya, tapi glukos ya. Glukosa yang ada di dalam darah. Nah, yang jadi masalah adalah perlukah kita mengkonsumsinya dalam bentuk gula supaya mendapat glukosa? Tidak perlu. Karena kita mengkonsumsi apapun yang mengandung karbohidrat akan diubah dalam tubuh menjadi glukosa. Kita makan nasi akan jadi glukosa. Kita makan singkong jadi glukosa. Kita makan roti menjadi glukosa. Yang membedakan adalah kecepatan tubuh mengubahnya menjadi glukosa. Makin cepat mengubahnya menjadi glukosa, itu makin berisiko untuk diabetes. Prinsipnya begitu. Jadi sama-sama baik nasi dan gula akan diubah dalam tubuh menjadi glukosa. Tetapi gula akan sangat cepat diubah jadi glukosa, sedangkan nasi atau singkong atau jagung lebih lambat untuk diubah jadi glukosa. Nah, kecepatan ini yang menentukan, ya, apakah meningkatkan risiko diabetes. Tubuh tetap perlu, yang tubuh perlukan glukosa ya, bukan gula. Glukosa bukan gula. Nah, ini saya juga perlu jelaskan karena saat ini kan sedang berkembang tuh yang disebut dengan diet ketofastosis, kan? Diet keto ya, Dok ya? Yang ketogenic diet. Ketogenic diet. Nah, apakah amankah itu? Bolehkah kita diet ketogenic diet? Karena prinsipnya tubuh itu memerlukan otak kita itu setiap hari membutuhkan sekitar 120 gram glukosa untuk bisa bertahan dia. Nah, pada diet keto dia mengandalkan karena tubuhnya hanya 20% karbohidrat, bukan glukosa nih, karbohidrat total yang masuk itu pada diet keto hanya 20%, rendah sekali. Maka karena kekurangan glukosa, sedangkan yang butuh glukosa itu bukan hanya otak, tapi juga otot, ya, sel darah merah. Sel darah merah itu nggak perlu glukos, nggak bisa diganti dengan. Maka ketika tubuh kekurangan karbohidrat hanya dibatasi pada diet keto 20%, maka tubuh akan mencari bahan lain untuk diubah menjadi glukosa, yaitu lemak. Makanya orang yang diet keto berat badan cepat turun karena lemak tubuhnya diubah untuk energi dan menjadi glukosa. Tapi jumlahnya tidak bisa banyak. Makanya kemudian pada diet keto, otak beradaptasi menggunakan benda keton. Keton bodies, makanya disebut diet keto. Kenapa diet keto? Karena tubuh beradaptasi, terutama otak beradaptasi menggunakan benda keton sebagai sumber energi. Nah, masalahnya otak sih bisa ya menggunakan benda keton, sel darah merah tidak bisa. Dia tetap perlu glukosa. Jadi lemak yang dipecah itu sebagian menjadi glukosa, glukosanya dipakai untuk apa? Bukan untuk otak, tapi glukosanya dipakai untuk sel darah merah. Sedangkan si benda ketonnya, lemaknya diubah jadi benda keton itu untuk otak. Nah, hanya masalahnya yang kita tanyakan, betul, diet keto itu menurunkan berat badan, tetapi amankah digunakan? Nah, ternyata penelitian yang diterbitkan, dipublikasikan di jurnal yang nomor 1 dunia yaitu Lancet ya. Ada 2 jurnal internasional, yang nomor 1 itu di bidang medis dan ilmiah yaitu The New England Journal of Medicine dengan Lancet. Nomor 1 itu Lancet. Lancet itu mempublikasikan satu penelitian yang diikuti oleh 15.000 orang. Yang ditelitinya 15.000 orang selama 25 tahun, coba. Wow. Jadi orang 15.000 diteliti 25 tahun. Dilihat tuh. Dihubungkan dengan kematian, angka kematiannya. Dihubungkan antara konsumsi, berapa banyak mereka mengkonsumsi karbohidrat, dan berapa25 tahun itu yang meninggal, yang mati. Nah, ternyata orang itu makin banyak mengkonsumsi karbohidrat, makin banyak yang mati dalam 25 tahun. Tapi sebaliknya,
makin rendah mengkonsumsi karbohidrat, juga makin banyak yang mati. Jadi kalau mengkonsumsi karbohidratnya kurang dari 20% atau 20%, itu lebih mortalitasnya lebih tinggi, kematiannya lebih tinggi. Begitu juga dengan orang yang kebanyakan makan karbohidrat. Jadi prinsipnya kelebihan nggak boleh, kekurangan tidak boleh. Ya, dalam jurnal itu disebutkan bahwa yang paling aman konsumsi karbohidrat. Jadi orang-orang yang paling panjang usianya bertahan, tidak meninggal tuh selama riset itu, kalaupun ada meninggal sedikit gitu, adalah ketika mengkonsumsi karbohidrat 50-55%. Itulah yang disebut dengan balanced diet. Diet keto yang sekarang sedang in itu belum ada penelitiannya yang khusus diet keto. Yang diet keto sekarang bertahan nggak? Bisa sampai 25 tahun, nggak apa-apa, nggak sakit jantung, nggak apa. Ini penelitian 25 tahun, 15.000 orang yang ikut di Amerika. Ternyata karbohidrat itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh. Nggak boleh kekurangan juga ya dok? Iya, nah ini prinsipnya sama sebetulnya. Kalau dari bagi Muslim itu orang Islam dalam Quran ada tuh makan minum, jangan melampaui batas. Nah saya menyampaikan batasnya. Hasil riset menunjukkan batas untuk karbohidrat 50-55%. Tuhan tidak suka orang yang melampaui batas. Batas itu yang harus kita cari. Dan kita menemukan batasnya hasil riset. Itu ya. Jadi, jumlah itu yang. Nah, ini menarik nih dok. Buah kan tadi tidak boleh berlebihan juga ya dok. Nah, ini ada pertanyaan dari Feti Bahagia Palugada. Kalau usia di atas 40 tahun lapar, padahal udah makan dok, baiknya makan apa ya dok? Padahal tadi saya pikir makan buah. Nah, jadi alternatifnya apa dok mungkin? Udah makan masih lapar. Itu tergantung kebiasaan. Ya, itu tergantung kebiasaan. Kalau kita udah makan masih lapar konsumsi yang lain, ya jadi berlebihan. Kita harus mencukupkan. Ya, gini. Silakan tanya nih, ini beberapa pasien saya ada yang lama nggak di sini ya. Pasien-pasien saya yang sudah beberapa kali bertemu konsultasi sudah bisa merasakan ketika kita makan teratur, ternyata makan tidak bisa banyak. Karena ternyata lapar dan kenyang itu ditentukan beberapa hal. Ya, bisa karena gula darah naik, itu lapar berkurang. Yang kedua penuhnya lambung. Nah masalahnya kalau orang itu nggak makan teratur, lambungnya volumenya jadi besar. Jadi tidak mudah kenyang. Itu bagaimana pembiasaan. Ya, bagian 40 tahun, ini grup yang udah 40 tahun nih, sama dengan saya, udah, ya makannya nggak boleh banyak-banyak. Ya, kalau sudah makan, ya sudah saja cukup. Mencukupkan setelah makan nasi, satu piring dengan lauk-lauknya udah nggak konsumsi yang lain. Kecuali kalau, misalkan, badannya sehat, gula darahnya nggak tinggi, tidak obesitas, tidak ada gula darah, oke, itu bebas. Apalagi olahraga. Jadi kalau ingin makan bebas, sehat dulu. Sehat dulu, baru makannya lebih bebas. Kalau sudah mulai ada hipertensi, gula darah mulai naik, kolesterol tinggi, ya, trigliseridanya meningkat, itu sudah mulai hati-hati. Ya. Ini juga ada pertanyaan nih. Yang 40 tahunan nih dok. Oh iya. Ini beberapa ini banyak juga nih pasien saya follower saya ikut nih, ya. Nah jadi kalau gimana dengan gula katanya tadi ya, gula aren gimana? Gini ya saya sampaikan. Ya. Gula itu sama saja, gula batu, gula kelapa, gula aren, gula merah, gula pasir, gula tepung, semuanya adalah gula, isinya sama. Gimana dengan madu? Madu itu hampir mirip dengan gula. Apa bedanya? Bedanya di dalam madu itu 40% isinya fruktosa, gula-gula, 50%nya sukrosa, gula biasa. Jadi untuk yang diabetes sebaiknya tidak mengkonsumsi madu. Apa istimewanya madu? Dalam Al-Quran itu disebutkan madu itu di dalamnya adalah obat, di dalamnya mengandung obat. Betul. Karena di dalam madu 0,01% ada mineral, ada berbagai zat-zat yang bermanfaat.
Nah, zat-zat bermanfaat itu sebagian diekstrak menjadi sekarang sedang booming propolis. Propolis itu dari madu. Ya, itu memang zat yang diekstrak dari madu. Tetapi madunya sendiri kalau dikonsumsi kebanyakan yang tidak boleh, kecuali untuk orang yang sehat, anak yang sedang tumbuh, ya, ibu hamil yang tidak diabetes boleh, ibu menyusui oke, ya, terutama anak yang sedang tumbuh, atau orang dewasa yang sehat, dia atlet boleh, ya, sesendok silakan. Oke. Jadi sama aja ya dok, mau gula aren atau gula pasir, gula batu dan segala macamnya sama aja gula gitu ya. Tetap harus dibatasi. Ya. Nah ini ada lagi dok yang menarik, agak complicated ya. Kalau gula darah puasa di bawah normal, jadinya kan suka kelayangan dok. Tapi obesitas, gimana tuh dok mengatasinya? Nah ini juga harus disampaikan tentang gula buah, ya, gula buah atau glukosa. Ini buah ini nggak pakai gula ya buatnya? Iya, enggak dok. Pakai gula nggak? Enggak pakai gula, nggak pakai air. Betul-betul airnya jadi buah ya? Yes. Oh, ya itu bagus, berarti isinya banyaknya fruktosa, itu bagus. Ya. Nah, jadi berapa banyak kita harus mengkonsumsi buah sehari? Ya, itu yang saya. Nah, seharusnya kita mengkonsumsi sumber serat, baik dari buah dan sayur, itu 5 porsi sehari. 5 porsi sehari. 5 porsi itu terdiri dari 2 porsi buah dan 3 porsi sayuran. Nah, sayuran dikonsumsi bersama dengan nasi dan lauknya, buah sebagai makanan atau ya di antara waktu makan. Di antara waktu makan. Gitu ya. Jadi selingan berarti ya dok ya? Jadi selingan, buah itu bagusnya jadi selingan. Apakah ada dok buah yang dibatasi? Nah, baiknya hati-hati untuk buah yang sedikit airnya. Yang sedikit airnya. Ya. Kayak pisang, salak, kemudian nangka, durian, gitu ya. Itu harus hati-hati karena energinya tinggi. Energinya tinggi. Untuk yang diabetes dan obesitas itu ya. Untuk yang diabetes dan obesitas itu dibatasi. Tapi kalau untuk orang yang sehat, tidak diabetes, tidak obesitas, tidak kolesterol, tidak trigliserida, silahkan. Apalagi kan bayi makanannya pisang ya. Bayi kan suka dimakan pisang, dikrok tuh. Makanya saya suka tanya ini ke pasien. Boleh nggak dok makan pisang untuk pasien yang obesitas? Bayi itu makanannya pisang dan cepat gedenya. Ibu ini sudah sebesar gini, mau sebesar apa lagi? Oke. Nah, iya dok. Nah, untuk mengenai, iya gimana? Untuk yang ibu tadi yang bertanya ya, kelayangan itu agak complicated. Saya harus tanya banyak, ini harus konsultasi kalau seperti itu ya. Karena kalau betul sering hipoglikemi dan obesitas, mencoba diet sendiri malah bahaya. Ya, jadi hipoglikemi itu lebih berbahaya dari hiperglikemi dalam jangka pendek. Jadi kalau orang gula darahnya ketinggian, contohnya gula darahnya 500 deh, itu tidak akan masuk ICU, nggak usah masuk emergency. Tetapi kalau gula darahnya di bawah 80, 70, 60 bisa masuk ICU, bisa masuk emergency karena mengancam jiwa. Jadi lebih bahaya hipoglikemi, gula darah kerendahan dibanding dengan gula darah ketinggian. Kalau gula darah yang ketinggian itu berbahaya dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia tinggi terus akan jadi komplikasi diabetes, kemudian serangan jantung. Tapi kalau gula darah kerendahan itu tindakannya harus emergency, harus cepat ditangani. Gitu ya. Makanya ini tadi ini apa baik gula darahnya kerendahan, jangan apakah karena ada penyakit lain, hipertiroid kah, ataukah ataukah karena dietnya yang nggak betul kah? Ini harus dilihat ya. Oke. Nah nih dok, mengenai ibu-ibu hamil yang kalau punya diabetes, apakah itu aman-aman aja karena bakal hilang sendirinya atau tetap berbahaya juga dok? Nah itu tuh diabetes dalam kehamilan itu macam-macam. Ada yang disebut dengan diabetes dalam kehamilan. Ketika hamil dia diabetes, setelah hamil sembuh lagi.
Ada juga ketika hamil dia diabetes, setelah hamil selesai terus diabetesnya berlanjut. Bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Ada yang terus sembuh lagi, ada yang kemudian apa namanya? Berlanjut ya diabetes. Nah, oke. Kalau misalnya sudah terkena diabetes, Dok, apa yang harus dilakukan? Nah, tergantung ya usia, ya kemudian apakah ada penyulit yang lain atau tidak, apakah sudah menggunakan obat atau tidak, obatnya apa, apakah obat anti diabetes tablet saja ataukah insulin, itu beda, itu berbeda-beda ini, karena kalau yang sudah makan obat anti diabetes, dietnya salah, bahayanya hipoglikemi bukan hiper, karena ada obat untuk menurunkan gula darah gitu ya. Jadi kalau dietnya salah, hipoglikemi bahkan bisa jadi masuk rumah sakitnya bukan karena diabetes gula darah tinggi, tapi karena kerendahan gitu. Oke. Nah, ini tadi ada yang bertanya, Dok, apakah kalau lapar langsung pusing itu tandanya selalu hipoglikemik juga, Dok? Tidak selalu, tapi salah satu tanda hipoglikemi adalah lapar dan kemudian keringat dingin ya, atau kelayangan, itu tanda-tanda hipoglikemi. Tapi tidak selalu itu hipoglikemi. Gitu ya. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Dok. Tips menghindari atau mencegah diabetes dan pola makan seperti apa yang harus diterapkan gitu untuk mencegah ya. Untuk mencegah diabetes, nomor 1, makanlah secara teratur. Ya, apa yang teratur? Makan nasi dan lauk pauknya 3 kali sehari, 2 kali buah-buahan, ya, sebagai selingan. Itu makannya teratur dan tetap. Ya. Yang kedua, kurangi atau hindari tepung dan gula. Tepung dan gula. Itu hindari atau kurangi tepung dan gula. Nomor 3, berolahraga secara teratur. Ya, 3-5 kali sehari. Kalau bisa 30 menit. Seminggu ya, 3-5 kali seminggu. Kalau bisa 30 menit. Nomor 4, nah, istirahat yang cukup. Ya. 6-9 jam di waktunya. Yang kelima, hindari merokok dan minum alkohol. Nah, kalau kita punya pola hidup sehat seperti ini, mudah-mudahan akan lebih jauh dari munculnya atau mendapat penyakit diabetes. Karena trennya sekarang itu, yang diabetes makin banyak tidak punya keturunan diabetes. Nomor 1. Yang kedua, trennya makin muda yang diabetes. Kita harus terhindar dari penyakit diabetes karena diabetes ini adalah tanda dari kelainan metabolik. Jadi tubuhnya kalau sudah diabetes berarti metabolisme tubuhnya berubah. Makanya akan memunculkan berbagai penyakit lain. Jadi kalau sudah diabetes ini akan mudah jadi penyakit lain. Penyakitnya jadi macam-macam. Mudah terkena COVID-19, mudah penyakit jantung karena pembuluh darah jadi kaku dan mudah rusak, mudah terkena stroke. Kemudian juga jadinya ya, Dok. Jadi macam-macam sekali ya dari diabetes ini. Makanya kita jaga agar kita tidak diabetes, dan tandanya adalah pemeriksaan gula darah. Kalau gula darah udah mulai tinggi-tinggi, padahal masih muda tuh, udah 30 tahunan, ada yang salah ini. Ada yang salah, harus berubah. Harus mulai ada yang diubah. Gitu ya. Cukup ya mungkin. Ya. Pertama mau ngucapin makasih banget sama Dokter Gaga karena sudah menyempatkan waktunya 1 jam ngobrol sehat bareng di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat sehat. Terima kasih untuk sahabat sehat juga yang untuk bertanya. Lagi di minggu depan kita bakal ngobrolin diet-diet tren untuk 2021, pola makan sehat. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Ya.